Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umar Kasan. Pada video ini kita akan belajar bersama hal-hal yang terdapat di sebuah bangunan gedung, tetapi kita akan fokuskan di video ini yaitu seluf, hanya kolom, balok, plat lantai, dan ring balok. Baik ya, mari kita mulai. Yang pertama, kita belajar slope. Slope adalah untuk meratakan beban yang diterima kolom menuju pondasi, ya. Sehingga setiap beban yang diterima satu kolom akan tersebar merata pada seluruh pondasi dan tidak terjadi penurunan dan pergerakan yang menimbulkan dinding retak dan pecah-pecah. Ini kalau kita perhatikan di sini ada ini kolom, tanya ini slope-nya. Ya. Selain itu, slope juga berfungsi sebagai pengikat antar dinding pondasi dengan kolom. Kalau kita lihat di lapangan, mungkin di sebelah atau tetangga kalian sedang bangun rumah, silakan diperhatikan juga di sini ada slope. Ya. Selanjutnya kolom, ya. Kolom, ya di sini, ini kolom. Ya, ini kolom. Ini di sini kolom, ini juga kolom. Kolom adalah komponen struktur bangunan yang tugas utamanya itu menyangga beban aksial, tekanan vertikal, dengan bagian tinggi yang tidak ditopang paling tidak 3 kali dimensi lateral terkecil. Ya. Nih. Kolom juga merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang peranan penting dari suatu bangunan. Nah, di sini. Kalau kolom itu tidak ada, kalau misalkan kolomnya itu rusak, ya semua bangunan bisa juga runtuh ya. Pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya atau kolaps lantai yang bersangkutan dan juga runtuh total seluruh struktur. Ya, kalau kolomnya runtuh, semuanya juga balok, plat lantai, atap dan juga runtuh. Selanjutnya ini sebuah pada saat pekerjaan kalau kalian buka Facebooknya namanya MHD Dalang. Kolom itu menerima beban dan meneruskannya ke pondasi. Karena itu, pondasinya juga harus kuat, terutama untuk konstruksi rumah bertingkat, harus diperiksa kedalaman tanah kerasnya agar bila tanah ambles atau terjadi gempa tidak mudah roboh. Ya. Untuk rumah yang lantai 2 ke atas pastinya di situ lebih baiknya ada pengecekan tanah, ya, kondisi tanah yang berada di bawah, jadi paham atau tahu apa jenis pondasi yang akan dipakai. Ya, di sini contohnya bangun rumah, di sini ada tebing ya, ada tebing. Jadi ini ada platnya. Dihitung sedemikian rupa oleh ahli bangunan. Menurut Wang dan Ferguson, jenis-jenis kolom itu ada 3. 1 kolom ikat, hanya 2 kolom spiral, 3 kolom komposit. Kalau kita lihat gambarnya, ini penampangnya, ya. Ini pengikatnya menggunakan sengkang atau bagel, ya. Ini tulangannya. Selanjutnya kolom bersengkang spiral, ya. Contohnya di sini penampangnya berbentuk kolom lingkaran, ya. Ini tulangannya. Sengkangnya atau begelnya spiral. Selanjutnya yang C kolom komposit dengan tulangan tambahan dan tulangan ikat spiral. Ini ada baja profilnya. Ini sengkangnya lingkaran ya. Spiral, ini tulangannya ini cor. Ini kalau kolom komposit ini ya ada pipa baja di sini. Ini lingkaran pipa baja diisi atau dicor beton. Lanjutnya, untuk kolom pada bangunan sederhana, bentuk kolom itu dibedakan ada 2, yaitu kolom utama dan kolom praktis. Ya. Kolom utama adalah kolom yang fungsi utamanya menyangga beban utama yang berada di atasnya. Ini kalau kolom utama ada di sini ada cakar ayamnya, ya, ada cakar ayamnya, atau ada juga kalau di bangunan itu disebutnya namanya foot plat. Ini selanjutnya
ini ke atas adalah kolomnya. Nah, ini untuk seluruhnya. Selanjutnya, kolom praktis berfungsi untuk membantu kolom utama dan juga sebagai pengikat dinding agar dinding stabil. Jarak kolom maksimum itu 3,5 meter atau pada pertemuan pasangan bata ini. Ya, jadi ini seluruhnya ini kolom praktisnya. Jadi ketika kita merencanakan sebuah bangunan gedung ataupun membuat bangunan menggunakan ada batu batanya, di situ paling enggak jarak maksimumnya di sini 3,5 meter ada kolom praktis untuk mengikat batu bata. Begitu juga di rumah ya. Ketika kita ada membuat dinding panjangnya 6 meter atau 7 meter, pastikan di situ dibagi jadi 2. Ya kan 6 meter, di tengah-tengahnya ada kolom. Selanjutnya, balok ya. Balok adalah dari struktur bangunan yang kaku dan dirancang untuk menanggung dan mentransfer beban menuju elemen-elemen kolom penopang. Ini baloknya. Ya, jadi disalurkan nantinya ke kolom. Ya, selain itu, ring balok juga berfungsi sebagai pengikat kolom-kolom agar apabila terjadi pergerakan, kolom-kolom tersebut tetap bersatu padu, mempertahankan bentuk dan posisi semula. Ini ring baloknya. Ya, kalau di rumah lantai 1, lihat di bagian atas sendiri itu ada ini ring balok. Ya. Balok di bangunan gedung 2 lantai atau lebih itu ada namanya istilahnya balok induk sama balok anak. Nah, balok induk itu adalah semua balok yang melintang tanpa topang pada seluruh lebar bangunan dan pada kedua ujungnya bertumpu pada kolom. Contohnya di sini. Nah, bertumpu pada kolom. Nah, ini balok induk. Ya, kalau kita lihat di bangunan sini, ini kolomnya, ini balok induknya ini. Ini balok anak. Kalau ini yang ini 4 lantai. Nah, ini juga balok induk. Ini tampak. Ini juga demikian. Ini demikian balok induk. Kalau yang ini balok anak. Balok anak adalah balok yang pada kedua ujungnya bertumpu pada balok induk, digunakan untuk memperkecil petak-petak lantai di setiap ruangan. Nah, ini balok anaknya. Ya, tumpuannya balok induk. Ya, oke ya. Kita lanjutkan. 4. Plat lantai. Plat lantai tersebut didukung dengan balok-balok yang bertumpu kepada kolom-kolom bangunan. Kalau kita lihat tadi di sini, jadi plat lantai bertumpuk balok. Balok nanti akan ditransferkan bebannya ke kolom nanti ke seluruh pondasi ke tanah. Ya, di sini. Plat lantai memiliki pengertian lantai yang tidak terletak di atas tanah langsung, melainkan pembatas antara tingkat yang satu dengan tingkat yang lainnya. Ini ya. Contohnya di sini Pak Umar contohkan adalah plat lantai beton bertulang. Lanjutnya, plat lantai beton bertulang harus mempunyai tebal sekurang-kurangnya 12 cm. Sedangkan untuk plat atap sekurang-kurangnya 7 cm. Nah, di sini Pak Umar contohkan pada saat pekerjaan pengecoran ya, berat pengecoran, di sini ada namanya beton tahu ya. Di sini jadi dipasang agar ketika pengerjaan besinya itu tidak nempel atau tidak keluar dari perencanaan. Jadi dikasih beton tahu sini di bawah sini. Ini ada beton tahunya. Jadi ketika sudah jadi plat lantainya itu besinya tidak terlihat. Nah, inilah salah satu fungsi dari beton tahu ini. Istilahnya kurang lebih seperti itu di lapangan. 5. Ring balok. Ya, ring balok atau ring bulk adalah struktur yang terletak di atas pasangan batu bata. Fungsi ring balok adalah sebagai tumpuan konstruksi atap dan sebagai pengikat pasangan dinding batu bata bagian atas agar tidak runtuh. Ya, ini untuk membuatnya juga diperlukan begisting ya.
Ini ring baloknya ya di atas. Ini juga untuk bertumpuk konstruksi atap. Konstruksi atap ada kuda-kuda, ada balok tembok, ada apa lagi? Reng, usuk, boarding, dan sebagainya. Nih ya. Jadi kalau kita gambarkan secara umum di sini ada slew, ini kolomnya, ini ring balok. Oke ya, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Tetap berkarya di masa pandemi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.